Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Afifatul Amala, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Walisongo Semarang dengan NIM 250311700642. Pada hari ini Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 3 Muryalobo pada kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Sabahal khair. Nah, sebelum kita berdoa, kita tepuk sebelum berdoa dulu supaya kita tambah semangat doanya, nggih. Kita ikuti bersama-sama, nggih. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Duduk yang rapi, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan membaca Asmaul Husna, ya. Bismillahi badana walhamdulillahi wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka mabluguna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu
ya bari, ya musawwir ya ghafar ya qaharu. Sambil melihat papan tulis juga boleh ya. Kita baca bersama-sama surat Al-Lail ya. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Shadaqallahul Azim. Nah, sekarang sebelum pembelajaran, Bu Guru absen dulu, nggih. Dari absen pertama, Adam Al-Rizki hadir. Andrian Pradipta hadir. Ahmad Usain hadir. Alia Nergava hadirah. Almira Raisa hadirah. Alvaro Indra Dinata hadir. Anggis, Bu Guru mau mengulang kembali pelajaran yang telah lalu, ya, yaitu tentang Asmaul Husna. Masih ingat tepuk Asmaul Husna? Yuk kita bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Al-Malik artinya Assalam artinya menyelamatkan. Artinya maha melindungi, itulah nama-nama Asmaul Husna. Nah, sekarang pelajaran 4 kita membahas tentang menyambut usia baligh. LKS-nya silahkan dibuka sambil memperhatikan yang ada di layar, ya. Buku tulisnya dibuka sudah? Nah, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang menyambut usia baligh, ya. Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu, ya, materi tentang menyambut usia baligh. Sudah siap? Nah, sekarang kita membahas tentang peta konsep usia baligh. Apa saja nanti yang akan kita bahas? Yang pertama adalah tanda-tanda usia baligh. Sebelumnya Bu Guru bertanya, apakah kalian sudah ada yang baligh? Nah, tanda-tandanya apa, Bunda? Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Tanda-tanda usia baligh dan kewajibannya apa setelah usia baligh. Kira-kira ada yang tahu kewajibannya apa kalau kalian sudah memasuki usia baligh?
Apa? Sholat, bagus. Apalagi? Puasa, apalagi? Zakat, apalagi? Beribadah, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang Bu Guru akan jelaskan definisi usia balik itu apa. Coba dibaca. Definisi usia balik. Usia balik adalah usia di mana betul ya. Jadi usia balik itu usia di mana kita sudah dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ya, kewajiban syariat Islam ya, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara agama maupun hukum ya. Jadi kalau kalian sudah ada nanti tanda-tanda usia balik, maka sudah tibalah usia balik itu. Jadi kalian akan sudah memenuhi syarat sebagai orang Islam untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban ya. Nah, kemudian tanda-tandanya apa? Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Sempurnanya umur 15 tahun. Kalian sudah ada 15 tahun? Belum ya. Berapa umur kalian sekarang? Ada yang 9, ada yang 10. Nah, nanti kalau sudah 15 tahun, itu artinya kalian sudah dianggap memasuki usia balik ya, usia dewasa atau usia balik ya. Nah, itu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang yang kedua, tanda-tandanya apa? Haid atau menstruasi. Apa itu haid? Ada yang tahu? Haid itu keluarnya darah dari kemaluan wanita ya. Nah, itu hanya untuk wanita ya. Yang anak putra nanti tidak akan pernah haid, tenang aja. Ya. Tidak akan pernah haid. Ini khusus untuk wanita ya. Nah, haid itu kapan, Bu? Nah, itu kalau dalam ilmu fikih haid itu dijelaskan dari mulai usia 9 tahun. Nah, kalian kan udah 10 tahun. Ya kan, ada yang 9 tahun itu siap-siap. Nanti sewaktu-waktu kalau kedatangan tamu lampu merah, yaitu darah haid ya. Nah, nanti ketika kalian haid biasanya minimal itu sehari semalam minimal. Menurut ilmu fikih seperti itu ya. Minimal sehari semalam dan rata-rata kebanyakan itu 1 minggu, 7 hari atau 8 hari ya. Dan paling banyak, paling lama itu adalah 15 hari. Selain itu, kalau sudah melebihi waktu itu 15 hari, maka itu tidak dinamakan darah haid lagi, tapi dinamakan darah istihadah. Apa? Darah istihadah, ya. Nah, ketika haid nanti sakit tidak kira-kira? Tidak, tenang aja, ya. Meskipun mengeluarkan darah, tapi nggak akan terasa sakit, tenang aja, ya. Justru kalau kalian haid itu kalian bersyukur, karena biasanya umumnya kalau wanita yang haid itu nanti kelak akan bisa mempunyai anak ya. Nah, nanti ketika kalian sudah kedatangan tamu haid atau menstruasi, nanti berarti kalian telah memasuki usia dewasa atau usia balik. Kalau sudah seperti itu ya kalian wajib sholat 5 waktu, tidak boleh bolong. Puasa Ramadan juga full 30 hari, tidak boleh bolong. Kalau bisa full sampai dari pagi, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari ya, karena sudah usia balik seperti itu ya. Nah, selanjutnya tanda-tandanya apa lagi? Selanjutnya ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Nah, ini mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Ada yang tahu? Mimpi basah itu apa? Ada yang tahu? Ngampel, Bu. Bukan ngampel deh. Mimpi basah kan basah, Bu, bangun tidur. Enggak, bukan ngampel, ya. Tapi mimpi basah adalah mengeluarkan keluarnya air mani dari kemaluan laki-laki ketika dalam keadaan tidur tapi keluar air mani, ya. Nah, Bu Guru lanjutkan, ya.
Ihtilam adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah itu untuk laki-laki ya. Jadi ketika kalian tidur tiba-tiba keluar air mani. Nah, itu biasanya disebabkan oleh apa? Banyak penyebabnya. Itu menjadi tanda-tanda bahwa kalian itu sudah dewasa dan sudah memasuki usia balik ya. Penyebabnya banyak, diantaranya mungkin mimpi sedang mimpi bersenang-senang dengan laki-laki dan perempuan dan akhirnya keluar air mani. Nanti bisalah kalian akan mengalaminya sendiri, ya. Kalau dijelaskan sekarang mungkin kalian kebingungan. Nah, nanti suatu saat kalau kalian sudah mengalami sendiri, sudah tiba-tiba tidur mengeluarkan air mani. Air mani itu warnanya apa? Putih ya, putih, ya bening-bening agak putih. Nah, itu berarti kalian menandakan kalau kalian sudah balik, sudah memasuki usia dewasa, ya. Seperti itu. Kemudian, tanda bali menurut ilmu biologi. Nah, tadi menurut ilmu Islam, ya. Nah, sekarang tanda-tanda menurut ilmu biologi. Tanda-tandanya apa? Ada dua bagi laki-laki dan perempuan. Kalau bagi laki-laki, tubuhnya bertambah tinggi. Nanti kalau kalian sudah balik, Mas, kalau kalian sudah balik, maka akan ada perubahan dari tubuh kalian akan menjadi bertambah tinggi. Kemudian suara berubah menjadi lebih berat. Nah, kalau sekarang kan suara kalian seperti itu. Nah, kalau kalian sudah balik akan agak berat. Nah, sudah menjadi lebih berat, lebih besar seperti itu ya. Kemudian tanda-tandanya lagi tumbuh rambut halus di wajah, ketiak dan kemaluan. Kalau kalian sudah balik, biasanya kalian akan tumbuh rambut halus di wajah. Nah, bulu-bulu halus di wajah. Nah, kalau sekarang mungkin belum, ya. Kalau kalian sudah balik akan tumbuh rambut halus di wajah, ketiaknya juga ada bulunya nanti. Ya, nggak usah malu, emang itu sudah hukum alam seperti itu. Ya. Ketiaknya juga ada bulunya. Ya. Kayak bapak kalian juga ada kan ya? Bapak ibu juga ada tumbuh ketiak tumbuh bulu ketiak, ya. Dan kemaluan juga ada. Nanti nggak usah malu, memang ini pelajaran, ya. Nah, tanda-tandanya lagi bagi laki-laki adalah muncul jerawat karena perubahan hormon. Nah, kalau kalian sudah balik nanti mungkin ada yang berjerawat. Nah, itu termasuk tanda-tanda di ilmu biologi seperti itu, ya. Muncul jerawat. Nah, kalian sekarang masih halus-halus ya pipinya ya, masih bersih-bersih, lembut-lembut kulitnya. Nah, kalau sudah balik biasanya ada yang berjerawat, ya. Seperti itu. Kemudian mimpi basah sama dengan ciri-ciri menurut ilmu agama Islam, yaitu yang ciri-ciri untuk laki-laki. Nah, sekarang untuk perempuan. Bagi yang perempuan apa aja cirinya, Bu? Nah, tubuh bertambah tinggi dan berkembang terutama dada dan pinggul. Nah, kalau kalian nanti sudah balik, nanti tubuh kalian juga akan bertambah tinggi. Udah menerima tamu haid, menstruasi saya sudah haid. Nah, sudah haid nanti lama-lama nanti tubuh kalian akan bertambah tinggi, ya. Kemudian berkembang terutama dada dan pinggul. Nah, sekarang dadanya masih rata-rata, ya, semuanya. Nah, belum punya itu ya, belum punya payudara namanya, ya. Nah, kalau kalian sudah balik nanti akan tumbuh sedikit demi sedikit, ya, berkembang sedikit demi sedikit. Kemudian pinggul juga. Sekarang pinggulnya rata ya. Nah, kalau kalian sudah balik nanti, pinggul juga akan berubah, berkembang. Nah, jadi ada bentuknya, ada lekukannya seperti itu, ya. Nah, itu menurut ilmu biologi. Ada lagi selanjutnya, tumbuh rambut halus di wajah, ketiak dan kemaluan, sama dengan anak laki-laki, tumbuh rambut halus. Sekarang sudah ada belum? Belum ya, nah, karena kalian belum balik. Kemudian di ketiak juga nanti ada, perempuan dan laki-laki sama. Dia ada tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan juga, ya. Kemudian kulit wajah berminyak dan muncul jerawat. Biasanya kalau sudah balik ada berminyak juga mukanya, ya. Kemudian akhirnya berjerawat, ya. Karena minyak kan biasanya memang itu menyebabkan jerawat, ya. Itu ciri-ciri biologi menurut ilmu biologi. Kemudian mengalami menstruasi setiap bulan. Nanti menstruasi biasanya dialami setiap bulan. Setiap bulan kalian nanti akan kedatangan tamu, ya. Menstruasi atau keluar darah haid, ya.
Kemudian ada lagi suara lebih halus tapi tidak seberat suara laki-laki. Suaranya juga akan lebih halus lagi. Kalau sekarang masih seperti itu. Kalau udah dewasa udah balik akan lebih lembut lagi suaranya. Nah, lebih lembut ya. Nah, seperti itu ya. Itu ciri-ciri menurut ilmu biologi ya. Nah, sekarang kalau kalian sedang hadas itu mungkin kalian haid atau kalian sedang mimpi basah. Nah, setelah itu kalau sudah bersih haidnya, sudah mampet, ya, kalian harus yang dinamakan mandi wajib. Ya, mandi wajib itu gimana, Bu? Mandi wajib adalah apa? Coba dibaca. Mandi wajib atau mandi besar adalah menyiramkan air yang suci betul. Nah, nanti mandi wajib itu adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan tata cara tertentu. Ada caranya, nggih. Ada tata caranya dan dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Kalau biasanya mah kalian kalau mandi biasa itu nggak pakai tata cara tersendiri, nggak pakai tata cara khusus. Nah, sekarang kalau mandi besar ada tata caranya sendiri. Caranya bagaimana, Bu? Satu, niat mandi hadas besar. Nanti Bu Guru kasih tahu niatnya, ya. Dua, mencuci telapak tangan. Telapak tangannya dicuci. Kemudian tiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Wangi dengan tangan kiri. Wangi dengan tangan kiri. Yang keempat, mencuci tangan kiri dengan sabun setelah wangi. Dicuci tangannya dengan sabun. Kemudian berwudu. Berwudu sebelum mandi. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh. Sampai bersih. Itu tata caranya. Kemudian niatnya bagaimana? Yuk kita baca bersama-sama ya. Nawaitul guslali rafil hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Niatnya seperti itu, ya. Kalau bisa nanti dihafalkan. Kemudian ada larangan-larangan tertentu bagi orang yang berhadas besar. Kalau kalian sedang haid atau kalian mimpi basah, maka ada larangan-larangan tersendiri. Ya. Larangannya apa? Satu, sholat. Tidak boleh sholat. Kalau kalian sedang berhadas besar, tidak boleh sholat. Ya. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran ketika kalian sedang haid. Tidak boleh. Ya. Menyentuh atau membawa mushaf juga tidak boleh. Tawaf juga tidak boleh dan masuk ke masjid juga tidak boleh. Itu adalah larangan-larangan bagi yang berhadas besar. Kemudian kewajibannya apa? Nah, sebentar ya, sebelum kita lanjut kita speaking dulu ya. Kita speaking dulu biar kita semangat ya. Ikuti Bu Guru ya. Tapak 1, tapak 2, tapak 3, tapak 4, prak. Dua kanan, dua kiri. Tapak 5. Prak. Bisa? Diulangi ya. Tapak 1, tapak 2, tapak 3, tapak 4, tapak 5, prak. Bisa? Supaya kita semangat lagi ya. Kita lanjut ya. Kewajiban setelah balik. Kewajibannya apa kalau kalian sudah balik? Nah, bisa dilihat. Pertama, sholat fardu. Sudah wajib, tidak boleh bolong-bolong lagi ya. Harus dilaksanakan 5 waktu dalam sehari ya. Kemudian puasa Ramadan ya. Harus wajib full 30 hari, tidak boleh bolong-bolong ya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Menuntut ilmu, hukumnya juga wajib seperti ini. Ya, seperti ini kalian sedang sekolah. Kemudian menutup aurat. Kalau sudah balik, maka sudah berkewajiban untuk menutup aurat. Auratnya laki-laki dari mana? Dari udel sampai
dengkul. Nggih, kalau perempuan semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Nggih. Makanya kita dianjurkan untuk menutup aurat dengan berjilbab seperti ini, nggih. Nah, kemudian sudah selesai. Nah, sekarang Bu Guru punya tepuk nggih. Tepuk usia balik nggih. Yuk kita bersama-sama tepuk menyambut usia balik. Tepuk tanda dewasa nggih. Yuk 1 2 3. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak lelaki dan wanita, salam bagi pria wanita, lalu bercerai untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka telah masuk usia dewasa. Keluar darah dan tidak mimpi basah. Sudah hafal semuanya? Nah, harus dihafalkan, nggih. Harus dihafalkan. Nah, sekarang Bu Guru kasih tugas, nggih. Bu Guru kasih tugas untuk kalian supaya kalian kerjakan, nggih. Bu Guru akan bagi kelompok kalian menjadi 3, nggih. Nah, 1 2 3. Nanti mengerjakan sesuai dengan kelompoknya, nggih. Setelah mengerjakan, nanti kalian akan mempresentasikan ke depan, ya. Menjawab, menjelaskan sesuai dengan tugas kalian. Ini silahkan bisa menghadap ke kelompoknya, ya. Bisa dikerjakan bersama-sama. Berlima, ya. Yuk dikerjakan mulai dari sekarang. Ini dikerjakan bersama-sama. Kalau yang ini dijawab, boleh dilihat LKS-nya, ya. Kalau yang ini, kelompok yang ini, Bu Guru kasih tugas untuk menjawab betul apa salah. Nah, kalau betul dijentrang, kalau salah disilang seperti ini. Bekerja sama ya semuanya, satu kelompok. Dijawab sampai selesai, nanti dipresentasikan ke depan. Yang ini Bu Guru kasih soal seperti ini. Tinggal kasih sudah sesuai apa belum. Nah, kalian sudah tahu apa arti usia balik? Sudah sesuai. Seperti itu ya, gampang ya. Nah, tinggal dijentrang kalau sudah. Nah, ini menyusun kata. Menyusun kata sesuai dengan kewajiban anak usia balik. Kalau ini apa? Kalau disusun menjadi kata apa? Iya, kalau ini apa? Nah, gitu ya. Ya, kerjakan bersama-sama kelompoknya. Boleh menghadap ke belakang, ya. Boleh menghadap ke belakang. Boleh menghadap ke temannya. Nah, jadi satu sini. Tinggal dicentrang-centrang, ya. Ayo pakai pensil aja, pakai pensil aja. Apa? Ini di sini. Di atasnya juga boleh, ya. Ya, ini gampang, tinggal sesuai gitu ya. Kalau yang ini menyusun kata, yuk bareng-bareng. Nanti ditulis di sini, ya. Terus di sini. Ya, dijawab. Nih, selanjutnya Bu Guru akan menunjuk kalian untuk mempresentasikan masing-masing kelompok kalian, ya. Dimulai dari kelompok 3, ya, maju ke depan. Silakan ke depan, perwakilan 2 anak boleh. 2 anak boleh. Diambil ininya, kertasnya. Nah, itu. Ya, dipresentasikan ke depan. Salam dulu, deh. Ya, assalamualaikum. Yang kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah tahu apa arti yang
Terus. Saya sudah pada anak laki-laki dan perempuan saat balik. Ya, terus. Sayangnya berjalan ke bawah. Bagus. Telah menjaga Bagus. Ya, tepuk tangan. Kita lanjutkan kelompok 2 untuk mempresentasikan boleh perwakilan 2 anak, ya. Ya, maju ke depan. Ya, maju ke depan, lewat sini, lewat sini. Assalamualaikum. Salam dulu, ya. Assalamualaikum. Enggak, ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakun adanya suara enggak. Kalau buah dada bukan untuk laki-laki, ya, untuk perempuan. Kemudian apalagi? tanda paling malam ialah perempuan. Adanya perubahan suara, tumbuhnya dua Dada suara lebih merdu, timbul dan dada membesar. Ya. Nih, tanda-tanda balik. tanda balik malam ilmu fikih. Laki-laki Laki-laki berumur 15 tahun. ini. Ya, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan usia balik? Usia di mana seseorang dianggap telah memenuhi syarat. Sebutkan tanda balik pada anak dan perempuan. Tumbuh bertambah tinggi dan besar secara cepat. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Sholat, puasa, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua. Udah ya? Udah, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kesimpulannya adalah balik berarti dewasa dan memiliki tanggung jawab secara agama juga, secara ilmu biologi juga ada tanda-tandanya yang telah Bu Guru sebutkan tadi, ya. Jadi ketika seseorang sudah memasuki usia balik, maka sudah tibalah saatnya dia berkewajiban untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Ya, diantaranya adalah sholat, puasa, belajar, menuntut ilmu, dan lain-lain. Ya. Tanda-tandanya ada 3 secara menurut ilmu agama Islam. Tanda-tandanya ada 3, yaitu mimpi basah atau ihtilam, haid, dan sempurnanya umur 15 tahun. Ya. Kemudian larangan bagi orang yang berhadas besar apa aja? Sholat, puasa, membaca Al-Quran, ya, menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran, masuk masjid itu dilarang. Ya. Dan yang terakhir, dengan kita mempelajari materi tentang menyambut usia balik ini, mengajarkan kita betapa pentingnya bersyukur, mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Ya. Secara hukum dan akhlak kita, ketika sudah memasuki usia balik, kita sudah siap. Ya. Kalau kita sudah mengetahui ciri-cirinya, tanda-tandanya,
Jadi kalian sudah mempersiapkan dari sekarang. Nanti kewajiban-kewajiban apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah balik. Ya, paham tuh? Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian untuk hari ini, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.